Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Ifka. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kita akan belajar bab yang sama sampaikan melalui surat, tapi dengan subbab yang kedua, yaitu menganalisis isi dan tujuan dari surat resmi. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan belajar kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bifka akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menganalisis isi dan tujuan dalam surat resmi. Ketika pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang menganalisis isi dan tujuan surat pribadi, dan hari ini kita akan belajar menganalisis isi dan tujuan dari surat resmi. Baik, di slide ini Bifka sudah memberikan, perhatikan contoh berikut. Ini adalah salah satu contoh dari surat resmi. Bifka akan membacakan, silakan disimak ya. Organisasi Siswa Intrasekolah, Sekolah Menengah Pertama Pelita Bangsa, Bandung, 05 Oktober 2020. Nomor 139-OSIS-UR-X-2020. Hal undangan rapat. Lampiran 1 berkas. Yang terhormat Ketua Murid kelas 7, 8, dan 9 SMP Pelita Bangsa di Bandung. Salam sejahtera. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun sekolah yang ke-57, OSIS akan mengadakan kegiatan bazar dan malam gembira. Seluruh siswa SMP Pelita Bangsa diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kami mengundang ketua setiap kelas untuk hadir dalam rapat pra-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 09 Oktober 2020, waktu pukul 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat, tempat ruang OSIS SMP Pelita Bangsa. Acara rapat pra-kegiatan bazar dan malam gembira Pelita Bangsa. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, mohon saudara hadir tepat pada waktunya. Demikian undangan ini. Atas perhatian dan partisipasi saudara, kami mengucapkan terima kasih. Mengetahui Kepala Sekolah tertanda tangan Ruyadi Trisnomurti. Hormat kami, Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa Mutiara Belvia. Nah, itu adalah penggalan dari contoh surat resmi. Nah, karena di atas itu ada keterangan ada lampiran 1 berkas, lampiran itu yang di sebelah kiri ini. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini lampirannya. Susunan acara rapat prakegiatan bazar dan malam gembira SMP Pelita Bangsa. Di situ sudah ada rundown kegiatannya atau susunan acaranya mulai dari jam 13.00 dimulai sampai berakhir pukul 14.00. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami apa itu surat resmi, Bu Ifka mengajak kalian untuk menjawab bersama tentang soal yang sudah Bu Ifka lampirkan berikut ini. Setelah membaca surat undangan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, kapan dan di mana acara rapat akan diselenggarakan? Ayo, di mana? Ya, benar ya. Acara tersebut akan diselenggarakan pada Jumat 09 Oktober 2020, tempatnya di ruang OSIS SMP Pelita Bangsa. Sudah jelas di surat tersebut. Kemudian yang kedua, siapa yang diundang untuk menghadiri acara rapat tersebut? Ya, yang diundang adalah ketua setiap kelas SMP Pelita Bangsa. Yang ketiga, kegiatan apa yang dipersiapkan dalam rapat tersebut? Yaitu kegiatan peringatan hari ulang tahun sekolah yang ke-57 berupa bazar dan malam gembira. Kemudian yang keempat, siapa yang mengundang dalam kegiatan tersebut? Nah, biasanya yang mengundang itu adalah di bawah tulisan hormat kami, yaitu Ketua OSIS SMP Pelita Bangsa tertanda tangan bernama Mutiara Belvia.
Yang kelima, menurutmu mengapa kepala sekolah membubuhkan tanda tangannya dalam kegiatan tersebut? Ya, jadi dalam surat resmi itu biasanya ada pihak penting yang menguatkan surat resmi tersebut atau mungkin biasanya sebagai penanggung jawab. Nah, kebetulan di contoh surat ini adalah kepala dari SMP Pelita Bangsa, yaitu Bapak Ruyadi Trisnomurti. Nomor 6, menurutmu apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut? Nah, itu biasanya kita bisa lihat dalam perihal acaranya. Acaranya adalah membahas prakegiatan bazar dan malam gembira Pelita Bangsa. Anak-anak, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebenarnya kita sudah belajar untuk menganalisis isi dan tujuan dari surat resmi. Selanjutnya, pengertian dari surat resmi. Surat resmi itu adalah surat yang diterbitkan oleh suatu instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, atau individu yang memiliki kekuasaan resmi dan bertujuan untuk menyampaikan informasi, perintah, atau permintaan secara formal. Berbeda dengan yang surat pribadi kemarin ya. Kemudian untuk ciri-ciri surat resmi sendiri, yang pertama adalah surat resmi bersifat resmi. Ya, pasti ya, kalau kemarin kan untuk surat pribadi dia bersifat pribadi, tapi kalau surat resmi dia bersifat resmi. Yang kedua, bahasa yang digunakan formal, singkat, dan jelas. Jadi memang karena tujuannya itu berupa kegiatan instansi. Nah, biasanya bahasa itu memang formal, jadi bukan menggunakan bahasa yang santai seperti surat pribadi kemarin ya, tapi bahasanya formal, singkat atau bahasa istilah kerennya to the point dan jelas. Yang ketiga, berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, pernyataan pendapat, dan lain-lain. Nah, untuk contoh yang tadi kebetulan tujuan atau isinya adalah undangan rapat ya, pemberitahuan berupa undangan rapat. Dan yang keempat, pengirimnya adalah instansi atau lembaga. Jadi surat resmi itu meskipun ditujukan kepada seseorang, perorangan, atau beberapa orang, atau mungkin sesama instansi, nah pengirimnya itu pasti instansi atau lembaga resmi. Kemudian selanjutnya adalah struktur dari surat resmi. Nah, kemarin surat pribadi itu kan memang penulisannya bebas, tapi tetap ada strukturnya. Nah, untuk surat resmi ini, nah biasanya ini memang harus ditaati ya. Yang pertama adalah adanya kepala surat. Nah, kepala surat ini seperti apa? Bu Ifka kembali ke slide sebelumnya. Mohon maaf. Oke, nah di sini tadi nih. Nah, kepala surat itu biasanya dari kopnya. Yang atas itu organisasi siswa intrasekolah, sekolah menengah pertama Pelita Bangsa, kemudian ada tanggal, nomor, hal, lampiran. Nah, itu dari atas sampai dengan lampiran, keterangan lampiran satu berkas itu disebut dengan kepala surat. Kemudian selanjutnya adalah alamat surat. Nah, alamat surat ini bisa di mana dituliskan dan juga orang yang ditujukan itu siapa, biasanya gitu. Terus yang ketiga ada salam pembuka. Nah, biasanya salam pembuka ini yang pastinya bersifat formal dan resmi, tidak seperti surat pribadi kemarin. Nomor 4, isi surat. Isi surat ini biasanya berisi tentang tujuan mengapa surat tersebut dituliskan, dan biasanya ada keterangan kegiatan acara, tempat, waktu, maupun hal yang akan dibahas dalam surat tersebut. Kalau misalkan itu berupa undangan atau pemberitahuan. Selanjutnya ada penutup surat. Nah, penutup surat ini biasanya berisi tentang seperti tadi, mengingat pentingnya acara tersebut dan seterusnya, atau mungkin ada pesan-pesan penutup penting yang disampaikan. Nah, itu biasanya ada di bagian penutup surat. Kemudian yang keenam adalah nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Nah, di contoh tadi, pihak yang memperkuat surat adalah kepala dari SMP Pelita Bangsa, yaitu Bapak siapa tadi kan ya. Yaitu sebagai pihak yang memperkuat surat tersebut. Nah, yang ketujuh adalah nama dan tanda tangan penulis surat. Nah, ini adalah tadi siapa? Ketua OSIS dari SMP Pelita Bangsa. Nah, itu dia untuk materi kita hari ini. Mungkin memang tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan bisa kalian pahami ya.
Baik, sebelum ditutup kita mengingat kembali tadi kalau sudah belajar tentang contoh dari surat resmi, kemudian belajar juga menganalisis isi dan tujuan dari surat resmi dengan menjawab pertanyaan yang sudah Bu Ifka berikan. Terus kita juga belajar apa itu pengertian surat resmi, ciri-cirinya, kemudian strukturnya bagaimana, sudah sangat jelas di video yang barusannya. Jadi silakan videonya bisa diputar kembali kalau misalkan memang kalian belum paham. Jangan lupa juga untuk mengisi link absen dan mengerjakan tugas Bahasa Indonesia pertemuan kedua di link tugas Bahasa Indonesia. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, terus semangat belajar, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.